Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Siapa yang ada di ruangan batu hitam itu? Bahkan saya pun telah gagal sekarang. Mengapa masih ada seseorang yang masih sanggup bertahan di sana? Apalagi ini di tingkatan ke-6, lampu rohnya bahkan masih terlihat sempurna. Otak di Tianyi berhenti berfungsi untuk sesaat, kemudian dia tersentak. Di Tianyi tiba-tiba membuka mulutnya, matanya melebar dan jejak kengerian serta ketidakpercayaan muncul di matanya. Lalu dia bergumam, "Qin Chen, kamar batu hitam itu, bukankah itu anak dari 5 negara? Bagaimana mungkin itu dia?" Pikirannya bergetar liar, bahkan seorang jenius tingkat Suan pun telah gagal. Kenapa bocah tengik dari 5 kerajaan ini masih bisa bertahan? Ini sungguh luar biasa. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, saat ini terlihat ruang batu hitam tempat Qin Chen berada tiba-tiba berubah. Di Tianyi menghela nafas lega. Wajahnya yang sangat gugup akhirnya menunjukkan ekspresi yang santai dan lega. Orang itu akhirnya membuat kesalahan, tapi bagaimana anak ini bisa bertahan sampai sekarang? Kemudian terdengar bunyi bip, dan ruang batu hitam tempat Qin Chen berada dari tingkat ke-6 tiba-tiba memasuki tingkat ke-7. Pada saat yang sama, semua orang tiba-tiba membulatkan mata. Mereka benar-benar terlihat seperti orang bodoh. Di Tianyi tidak tahan, akhirnya seteguk darah tua menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, semua orang menjadi gila. Qin Chen memasuki tahap ke-7. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar saja, pasti ada yang salah dengan kamar batu hitam ini. Selain itu, tidak ada kemungkinan lainnya. Mereka hanya tahu bahwa sejak alat tes pemahaman bela diri ini muncul di daratan, apakah itu dinasti Dawei atau kekuatan yang lebih tinggi lainnya, mereka belum pernah mendengar bahwa ada seorang seniman bela diri tingkat surgawi dapat menembus tingkat ke-7 dari alat tes ini. Jangankan praktisi tingkat surgawi, bahkan praktisi peringkat Suan pun belum pernah terdengar dapat tembus ke peringkat ke-7 dalam tes itu. Kultivasi seorang praktisi dari yang pertama hingga ketiga adalah semacam energi sejati, sedangkan dari keempat hingga keenam adalah semacam kekuatan sejati. Dan ketika Anda menerobos ke langkah ke-7, kekuatan sejati akan diubah menjadi esensi sejati. Ini adalah ranah dan konsep yang sama sekali berbeda jauh. Ketika kekuatan sejati diubah menjadi esensi sejati, semua yang ada di tubuh seniman bela diri akan mengalami transformasi. Esensi sejati dalam tubuh hampir tidak ada habisnya. Oleh karena itu, peringkat ke-7 mewakili Raja Seniman Bela Diri. Itulah sebabnya disebut sebagai Raja Wu. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang seniman bela diri puncak tingkat ke-6 tidak akan mudah sampai ke tingkat 7. Tapi sekarang, seseorang dari pelosok 5 negara itu tidak hanya masuk ke tingkat ke-7. Bahkan hingga saat ini dia masih dalam kondisi sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Ini sungguh tidak mungkin. Alatnya pasti sudah rusak. Mungkin saja sosok hitam itu Gunandu hanya bisa memantau jalannya turnamen, tidak memiliki kesadaran sendiri. Jadi, dia tidak menyadarinya adanya kerusakan. Jika Gunandu akan memutuskan bahwa hasil penilaian Qin Chen tidak valid, tidak dapat dibayangkan ekspresi apa yang akan dimiliki oleh 5 negara saat itu. Pada saat ini, semua orang dari dinasti Dawei benar-benar merasa lega, dan tidak ada lagi kekhawatiran sedikit pun. Di Tianyi dan yang lainnya juga benar-benar lega setelah mengetahui bahwa kamar batu hitam tempat Qin Chen berada tidak berfungsi dengan benar. Ekspresi kemenangan di Tianyi naik lagi dan dia melirik Hua Tiandu dan Leng Wusuang dengan bangga. Matanya penuh dengan kemenangan. Qin Chen pada saat ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam persepsi dan kontrol Yuan yang sebenarnya. Di ruang kosong putih itu, Qin Chen berdiri di sana dengan mata tertutup. Di sekitar tubuhnya ada arus udara tirani yang tak terhitung jumlahnya dari esensi sejati. Beberapa dari arus udara ini seperti harimau, dan beberapa seperti naga sungguhan. Ketika mereka bertabrakan, mereka membentuk raungan dan kekacauan yang menakjubkan. Perasaan ini, Qin Chen menutup matanya dengan senyum tipis di wajahnya. Seluruh tubuhnya benar-benar terintegrasi ke dalam kendali esensi Yuan sejati.
Dalam kehidupan sebelumnya, kultivasi Qinchen adalah seorang kaisar bela diri tingkat 8, dan dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang esensi sejati. Namun, pada saat ini, dengan bantuan Martial Dao True Essence, pemahaman dan kontrol Qinchen tentang esensi sejati tingkat ke-7 telah mencapai puncak yang lebih tinggi. Saya tidak tahu sudah berapa lama ini, tetapi tiba-tiba semua arus udara esensi sejati tersapu dan Qinchen terbangun dari perasaan ini. Apakah ini sudah memasuki level ke-8? Tidak ingin membiarkan perasaan ini menghilang begitu saja, Qinchen menunggu dengan tenang dan segera sejumlah besar arus udara esensi sejati muncul di depannya lagi. Arus udara ini berkali-kali lebih menakutkan daripada tingkat ke-7, semacam kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit. Kekuatan Kaisar Wu, tingkat ke-8, mewakili kekuatan Kaisar ke-8. Sejumlah besar kekuatan Kaisar bela diri berlama-lama di sekitar Qinchen, dan esensi dari setiap kekuatan Kaisar bela diri jelas dirasakan olehnya. Perasaan menyeluruh dan transparan semacam itu membuatnya terobsesi dan mabuk. Kaisar Wu, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya pikir saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang esensi sejati seorang Kaisar Wu. Tetapi sekarang saya melihat bahwa kekuatan sebenarnya dari Kaisar Wu sangat dalam dan misterius. Qinchen menemukan bahwa pemahamannya tentang seni bela diri masih sangat kurang dalam kehidupan sebelumnya. Dia adalah jenius teratas di domain bela diri, dan dia hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Makna sebenarnya dari seni bela diri telah memberi saya pemahaman yang lebih tentang esensi sejati. Namun, jika saya ingin benar-benar memahaminya, itu bukan masalah dalam semalam. Setelah pencerahan ini, setidaknya saya bisa bergerak maju, ada arah yang lebih jelas untuk ditempuh. Lulus level ke-8. Kemudian level selanjutnya adalah ranah Kaisar Wu Tian. Pada saat ini, darah di Qinchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih dan terbakar. Kaisar Wu Tian 9 surga sungguh gelar tertinggi, mewakili puncak dunia di benua Tianwu. Dalam kehidupan sebelumnya, karena bakat yang terbatas, Qinchen mencoba yang terbaik untuk berkultivasi ke puncak Kaisar bela diri tingkat 8. Tetapi tidak dapat menerobos ke ranah Kaisar bela diri 9, Kaisar Wu Tian. Tapi sekarang dia bisa merasakan semua ini. Bagaimana dia tidak bersemangat? Adegan di depannya berubah dan Qinchen tiba-tiba muncul di depannya dengan aura vitalitas yang luar biasa. Salah satu dari aura vitalitas sejati ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari level ke-8 sebelumnya. Pada saat yang sama, persepsi Qinchen juga telah diangkat ke ranah Kaisar Wu Tian 9 surga. Kontrol yang kuat membuat Qinchen bersemangat dan terkejut. Apakah ini ranah Kaisar 9 surga Wudi? Qinchen ibarat seorang musafir yang melihat setitik air dalam kehausan. Kegembiraan itu melampaui kata-kata. Kaisar Wu Tian adalah impian praktisi manapun di benua Tianwu ini. Ketika semua orang melihat Qinchen telah menembus tingkat ke-9, mereka semua sudah mati rasa. Tidak ada yang berpikir bahwa Qinchen telah mencapai tingkat ke-9 dengan kekuatannya sendiri. Terlepas dari kerusakan kamar batu hitam miliknya, tidak ada alasan lain lagi. Tiba-tiba, lampu roh di luar kamar batu hitam Qinchen berkedip-kedip dengan panik. Semua orang terkejut, anak ini melakukan kesalahan. Bukankah kamar batu hitam ini tidak berfungsi? Begitu ide ini keluar, itu dengan cepat dikesampingkan. Lelucon macam apa? Tidak salah, apakah ini masih level ke-9 yang anak ini pecahkan sendiri? Ada kesalahan di tingkat pertama dan ada kesalahan di tingkat ke-9. Semua orang merasa aneh. Saat ini 600 orang di lapangan telah menyelesaikan penilaian putaran pertama. Ada sekitar 400 orang yang lulus penilaian putaran pertama ini. Melihat di sekeliling arena, Qinchen adalah satu-satunya orang yang tersisa yang masih berada di ruang batu hitam itu. Semua orang kaget. Qinchen ini adalah orang yang pertama kali masuk. Sekarang semua orang sudah selesai. Akan tetapi Qinchen ini masih juga belum keluar. Apa kita semua harus menunggunya sampai kapan? Ruang batu hitam tempat Qinchen berada akhirnya mengeluarkan suara keras. Dan pintu yang telah ditutup sejak penilaian dimulai tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, sosok yang sedang terhuyung-huyung keluar dari sana. Pada saat ini, mata Qinchen kosong, segera duduk bersila tanpa berkata sepatah kata pun, dan menutup matanya untuk berlatih.
Dalam penilaian sebelumnya tentang arti sebenarnya dari seni bela diri, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal yang sulit dicerna. Sejumlah besar ki sejati mengembun di tubuhnya menjadi padat lagi dan lagi, bahkan secara samar-samar melangkah ke tingkat misterius tingkat keempat. Semua orang muntah darah karena depresi, ada yang mencibir dalam hatinya. Bocah ini terus berpura-pura. Ketika Gunandu akan menilai bahwa Anda telah gagal dalam penilaian ini, lihat apakah Anda masih bisa begitu tenang. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengapa Kincen tidak dieliminasi? Ya, kamar batu hitam tempat orang ini berada jelas-jelas telah rusak. Jadi, apakah itu bisa dianggap telah lulus ujian ini? Kerumunan menjadi gelisah, menyebabkan kerusuhan. Sosok hitam hanya berdiri diam di langit tanpa ekspresi. Baru setelah sebatang dupa, Kincen menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Suara gemuruh bergema di seluruh arena. Babak pertama penilaian seni bela diri telah berakhir. Total ada 398 pemain yang lolos penilaian putaran pertama ini. Sekarang kita akan segera memasuki babak kedua. Begitu sosok hitam muncul, para penonton gempar. Satu persatu hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Ruang batu hitam tempat Kincen berada jelas mengalami kerusakan. Kenapa dianggap telah lulus penilaian? Sial, keberuntungan anak ini terlalu bagus. Ini tidak adil sama sekali. Kerumunan gempar. Mereka protes, terutama para jenius yang telah tersingkir sebelumnya. Sosok hitam dengan acuh tak acuh melirik para jenius yang melakukan protes. Mata yang dingin membuat banyak orang merasa kedinginan dan buru-buru menutup mulut mereka. Mereka tidak bisa melupakan adegan di mana seseorang melanggar kehendak Gunandu, dia akan dibombardir dan menjadi sampah. Namun di luar Gunandu kuno, para jenius yang tersingkir itu masih belum yakin. Secara khusus, para jenius dari dinasti Dawei gagal lulus penilaian putaran pertama. Dan tentu saja mereka sangat tidak puas. Tiba-tiba, ibu kota selatan kuno bergetar hebat dan cahaya tak terlihat keluar dari sana membunuh orang-orang yang masih saja protes itu menjadi sampah. Akhirnya semua orang menyaksikan adegan itu. Praktisi teratas dari 3 kekuatan utama dinasti Dawei semuanya terkejut. Cahaya barusan begitu cepat sehingga sudah terlambat untuk bereaksi. Mereka hanya bisa terdiam menyaksikan anggota mereka dibom dan dibunuh di tempat. Penilaian putaran kedua yang Anda hadapi selanjutnya adalah penilaian formasi. Sosok hitam itu mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat datang. Dan seluruh alun-alun tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Serangkaian garis aneh naik dari telapak kaki semua orang, membungkus semua orang yang lulus penilaian putaran pertama. Sungguh pola array yang rumit. Ini jelas merupakan pola array yang melampaui urutan ke-9. Menatap pola formasi di sana, Kincen tiba-tiba menyusut. Seluruh formasi Dao Tiancheng dengan penglihatannya dia bahkan tidak bisa melihat petunjuknya. Dapat dilihat bahwa level formasi ini telah melampaui batas yang bisa dia pahami. Dalam formasi ini, Anda akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Tekanan ini secara bertahap akan meningkat seiring berjalannya waktu. Begitu Anda tidak bisa bertahan, pikiran Anda akan rusak dan Anda akan muntah darah di tempat. Selama kamu bisa bertahan lebih dari 1 jam, kamu akan lulus penilaian putaran kedua ini dan bisa memasuki putaran ketiga selanjutnya. Penilaian akan dimulai dalam 5 menit, harap bersiap-siap. Sekarang, adakah yang belum mengerti? Sosok hitam itu menunduk, semua orang memandang Kincen. Sebab di babak pertama, Kincen bahkan tidak tahu arti sebenarnya dari seni bela diri. Dia bertanya dan semua orang tertawa. Jika dia ingin datang ke babak ini, dia pasti akan bertanya lagi. Tetapi semua orang tidak menyangka bahwa Kincen benar-benar tidak ada masalah sama sekali. Saya punya pertanyaan. Melihat Kincen tidak berbicara, seorang jenius dari 5 negara tiba-tiba berteriak keras. Menyebabkan semua orang menunggu dan melihat. Saya melihat bahwa orang ini baru berusia 18 atau 19 tahun. Di antara semua orang, dia adalah orang yang sangat muda. Dia berkata dengan gugup. Sejauh yang saya tahu, ibu kota selatan kuno ini adalah ujian bakat untuk seorang pejuang, bukan kultivasi langsung. Namun, penilaian putaran kedua ini menguji lamanya waktu yang dimiliki setiap orang di bawah tekanan formasi ini. Anda harus tahu bahwa kita dari berbagai usia, jadi apakah itu agak tidak adil?
Banyak jenius di alun-alun saat ini dari berbagai usia, yang termuda seperti Qin baru berusia di bawah 16 tahun, sedangkan yang tertua berusia 24 tahun. Ada jarak hampir 6 tahun antara keduanya. Secara alami ada perbedaan besar dalam basis dan kekuatan kultivasi. Karena itu, di bawah formasi yang sama, orang muda pasti akan sangat menderita. Bukan hanya bocah ini, tetapi para jenius lain di usia 20-an, semuanya memiliki ide yang sama. Melihat orang-orang di bawah sosok hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dalam formasi ini, tekanan yang Anda rasakan masing-masing sebenarnya berbeda. Semakin muda Anda, semakin rendah tekanannya. Namun secara umum kesulitannya sama saja." Mendengar apa yang dikatakan sosok hitam itu, banyak jenius muda dapat menarik nafas lega. Beberapa menit kemudian, suara dingin sosok hitam itu terdengar lagi. Tiba-tiba formasi diaktifkan. Tekanan yang mencengangkan ditekan pada semua orang. Semua orang tidak bisa menahan rasa takut. Sejak awal, tekanan pada formasi ini begitu besar. Seberapa sulitkah untuk bertahan pada jam berikutnya? Awalnya banyak orang berpikir bahwa level ini akan mudah. Tetapi pada saat ini tidak ada yang berani memiliki ide itu sedikit pun. Satu persatu menahan nafas. Menjalankan semua basis kultivasi untuk melawan dengan keras. Di antara kerumunan hanya ada Qin dan matanya menunjukkan kengerian yang mendalam pada saat ini. Sebenarnya ada formasi seperti itu di dunia ini, yang tidak hanya menindas energi sejati dan tubuh fisik, tetapi juga memiliki tingkat kekuatan tertentu pada kekuatan mental dan jiwa. Formasi besar ini terus-menerus menindas basis kultivasi di tubuhnya. Dan ada juga jejak penindasan pada aspek lain. Penindasan ini seperti air yang mengalir, berat dan berat. Ini tampaknya menjadi metode kultivasi khusus. Qin segera mengurangi kekuatan mental dan energi sejatinya, melepaskan perlawanannya, dan membuat dampak formasi padanya lebih kuat. Dengan dengungan teredam, tubuh Qin terguncang, wajahnya menjadi pucat, sedikit gemetar. Ini adalah tekanan yang kuat, tetapi seperti yang saya pikirkan, tekanan ini tidak tajam tetapi sangat lembut. Artinya, selama Anda memahami derajatnya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh sama sekali. Matanya berkedip, Qin memerah karena kegembiraan. Dalam metode ini, begitu tekanan perlawanan terlalu kuat, itu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan, namun akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh dan bahkan menjadi orang yang tidak berguna. Tekanan yang dihasilkan oleh formasi ini sangat menakutkan, tetapi atributnya sangat lembut. Itu hanya membutuhkan kontrol yang tepat untuk meredam tubuh, kekuatan mental, dan jiwa. Hebat, sekarang ekaristi abadi saya telah melayang di tingkat kedua. Sangat sulit untuk memasuki level ketiga. Sekarang di bawah penindasan formasi ini, ekaristi abadi saya berada di atas fondasi aslinya. Mendapat beberapa transformasi. Bersemangat, Qin benar-benar melepaskan pikirannya dan tidak lagi menggunakan energi sejati untuk melawan. Nafas yang luas dan tak terbatas segera ditekan, seperti samudra seluas langit, menekan Qin dengan keras. Sosok Qin bergetar hebat, dan dia akan jatuh. Darah di tubuhnya melonjak dan dia hampir memuntahkan darah di tempat. Kekuatan penindas ini benar-benar menakutkan. Prajurit lain mendesak semua energi sejati dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi Qin malah sebaliknya, dia membiarkan tekanan itu menimpa dagingnya. Jika bukan karena Qin telah mengolah ekaristi abadi, dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik saja, bahkan praktisi tingkat Wuzong akan dilenyapkan dalam sesaat. Di seluruh alun-alun banyak orang jenius menjadi pucat pada awalnya, tetapi setidaknya mereka masih bisa bertahan. Tapi berapa lama Qin bisa bertahan, dia sudah gemetar, wajahnya pucat dan memerah lagi. Apakah dia terlalu lemah? Aku baru saja mengatakan bahwa orang ini melewati babak pertama dengan mengandalkan keberuntungan. Seseorang mencibir. Baru beberapa menit saja dia tidak bisa menahannya lagi. Seseorang menggelengkan kepalanya. Lihatlah, tidak akan lama lagi dia akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ejekan berulang terdengar di luar Gunandu. Xiao Zhan menatap Qin dengan mata berkedip, tidak percaya bahwa Qin tidak bisa bertahan sedikit pun. Apa yang anak itu lakukan? Di kerumunan pria berjubah misterius itu juga menatap Qin dengan acuh tak acuh, dengan keraguan di hatinya.
Jika Anda ingin bertanya siapa di sini yang paling tahu basis kultivasi kincen, itu pastilah dia. Dengan basis kultivasi kincen, dia tidak percaya bahwa kincen akan tersingkir begitu cepat. Anak ini sangat licik dan berbahaya, mungkin ada ide lain darinya. Dengan mendengus dingin, pria berjubah itu menatap kincen, tidak peduli apa. Dia harus mengambil kembali api iblis King Lian, dan tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Bertahanlah, teruskan. Dalam formasi besar, kincen bersikeras. Meskipun tekanan itu terus membombardirnya, dia tidak menyadari bahwa tubuh fisiknya perlahan diubah. Tidak hanya tubuh fisik, tetapi kekuatan mental dan kekuatan jiwa kincen juga terus-menerus membuat perubahan. Seiring berjalannya waktu, paksaan yang dipancarkan oleh formasi menjadi semakin kuat. Kincen bergetar tiba-tiba, menyemburkan seteguk darah. Semua orang tercengang, sudah berapa lama berlalu sejak itu? Apakah ini muntah darah? Terjadi kegemparan dalam sekejap. Kincen benar-benar muntah darah. Hehe, dia akan segera dieliminasi. Aku yakin orang ini pasti yang pertama kali disingkirkan. Seringai datang satu demi satu. Hua Tiandu dan yang lainnya memandang Kincen dengan jijik. Orang inilah yang melampaui mereka dalam penilaian putaran pertama sebelumnya. Dan itu mengejutkan mereka, memikirkannya sekarang itu benar-benar konyol. Tidak mungkin, tekanan formasi besar ini meningkat terlalu cepat. Kecepatan peningkatan kekuatan fisik saya tidak dapat menandingi peningkatan tekanan formasi besar ini. Pada saat ini, orang-orang di luar ibu kota Gunan semua menatap Kincen, menunggu Kincen didepak keluar. Namun, apa yang membuat semua orang tertekan adalah bahwa Kincen yang telah menyemprotkan darah sebelumnya menjadi semakin tenang. Ada apa dengan anak ini? Kerumunan itu terdiam dan hampir gila. Saat berikutnya terlihat satu persatu peserta lain dieliminasi keluar dari formasi. Kincen mengguncang tubuhnya dan menyemburkan darah lagi. Haha, ini saatnya Kincen keluar kan? Senyum mereka di wajah orang banyak satu persatu heboh, tetapi yang membuat mereka depresi adalah setelah Kincen memuntahkan darah, masih tidak ada reaksi sama sekali. Dia terus tetap dalam formasi besar, dan kemudian berpartisipasi dalam penilaian. Seluruh pemandangan meledak dan terjadi kebisingan sesaat. Mengapa? Apa yang akan Gunandu lakukan? Peserta lain yang muntah darah segera dikeluarkan dari sana. Tapi Kincen ini baik-baik saja. Dia muntah darah 2 kali berturut-turut, dan dia masih bisa bertahan dalam formasi ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Kincen ini keponakan Gunandu atau mungkin calon mantunya? Semua orang tidak bisa mengerti alasannya. Pada tingkat pertama, ruang batu hitam tempat Kincen berada jelas tidak berfungsi dan Gunandu bersedia mengabaikannya. Oke, semua orang memakluminya. Lagi pula di ruang batu hitam tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dan Gunandu mengatakan bahwa tidak ada masalah, jadi tidak akan ada masalah. Tapi level kedua evaluasi ini di bawah mata semua orang bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Kincen telah memuntahkan darah 2 kali, tetapi dia tidak tersingkir. Kincen ini terlalu aneh kan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Gunandu ini memperlakukannya. Kincen jelas akan mencapai batasnya. Tunggu saja dan lihat bagaimana Kincen nanti akan mati. Kerumunan mencibir, mereka semua terfokus untuk melihat Kincen. Kengerian wasiat Gunandu semua orang belum pernah merasakannya, dan tentu saja tidak berani melontarkan banyak kritikan. Namun di dalam hatinya mereka semua mencibir. Level kedua ini berbeda dengan level pertama. Setelah Anda tidak dapat bertahan dan tetap secara paksa, tekanan yang terus meningkat akan terus menghancurkan tubuh seniman bela diri sampai benar-benar kehilangan vitalitasnya dan menjadi mayat. Lihat, dalam 1/4 jam Kincen pasti akan terbaring. Seseorang menegaskan dengan sangat percaya diri. Semua orang memiliki pikiran yang sama dan memandangi Kincen dengan cemoohan. 1 menit, 2 menit. Waktu berlalu, seorang pejuang terkenal di bawah tekanan yang meningkat pesat terus-menerus tertindas dan segera tidak dapat bertahan, kemudian disingkirkan satu demi satu. Setelah lebih dari setengah jam, tim asli yang terdiri dari hampir 400 orang hanya tersisa 300 orang, dan 100 orang langsung dieliminasi. Tapi apa yang membuat semua orang tertekan adalah bahwa Kincen yang pertama kali muntah darah sebelumnya masih bersikeras sampai sekarang.
Sudah berapa lama? Siapa yang mengatakan bahwa Qin pasti akan terbaring dalam 1/4 jam? Sudah setengah jam kan? Kerumunan menjadi gila, ini terlalu tidak masuk akal. Dari penilaian putaran kedua hingga saat ini, Qin telah bertindak seolah-olah dia akan segera tersingkir. Tetapi dia masih saja tetap bertahan. Orang ini sepertinya punya ilmu debus yang tidak bisa dipukuli sampai mati. Aku bisa menjamin bahwa segera orang ini akan segera tersingkir. Kamu percaya saja padaku. Waktu 1 jam akhirnya hampir berlalu. Di alun-alun dari hampir 400 orang menjadi hampir 250 orang. 150 orang tersingkir di babak ini. Tapi Qin sudut mulutnya berlumuran darah dan bahkan itu belum mengering. Dia memuntahkan darah tidak kurang dari 4 atau 5 kali. Tapi seperti batu yang keras kepala itu, meski diterpa angin dan hujan tidak ada perubahan sama sekali. Setelah 1 jam kekuatan formasi besar tiba-tiba meningkat dan seorang pemain terkenal terguncang keluar dari formasi 1 demi 1. Bagaimana mungkin aku, seorang jenius dari dinasti yang perkasa akan dikalahkan oleh orang-orang dari 5 negara ini? Salah satu dari mereka seorang jenius berusia 24 tahun dari dinasti Dawei tampak murung dan memandang para pejuang yang belum tersingkir di alun-alun dengan ekspresi jelek. Pada saat ini hampir 200 orang tetap berada di alun-alun. Di antara mereka, jenius dari dinasti Dawei menyumbang lebih dari 80%. Dan jenius yang tersisa dari 5 kerajaan sangat sedikit, hanya sekitar 20%. Seperti Yu Wengfeng dari kerajaan Liang dan Yu Qiansu dari Ling Tianzong. Tentu saja tidak masalah, selain itu barisan kerajaan Daqi juga sangat menakjubkan. Putri Zixun, Zhao Lingshan, Wang Qiming, dan Qin ada total 4 orang belum tersingkir. Pangeran keempat Zhao Wei dan Xiao Jing yang terguncang sebelumnya juga dapat memasuki penilaian putaran ketiga setelah lebih dari 1 jam bertahan. Ada 6 orang dan mereka bertahan sampai sekarang, tetapi ini bukan yang paling mengejutkan. Yang paling menakutkan adalah faksi Guisian. Dari mana para jenius itu berasal? Saat ini jumlah total murid dari 5 negara yang telah lulus penilaian putaran kedua ini seharusnya sekitar 60 orang. Tetapi sampai sekarang hanya ada sekitar 20 orang yang berhasil. Dari 8 murid faksi Guisian, tidak satu pun dari mereka yang tereliminasi sebelumnya. Kerumunan menurutkan Kening. Mengungkapkan keraguan yang mendalam dari pertempuran platform tinggi sebelumnya, semua orang telah melihat bahwa kelompok orang kuat dari faksi Guisian memiliki asal yang tidak diketahui dengan kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, para jenius dari dinasti Dawei tidak memiliki keberanian seperti penampilan heroik mereka sebelumnya. Dan mereka semua malu. Setelah 1,5 jam hanya sekitar 100 orang yang tersisa. 2 jam kemudian hanya 50 orang yang tersisa. Kemudian salah satu anggota faksi Guisian mulai tersingkir. Sekarang sudah 2,5 jam, hanya ada 20 orang yang tersisa di arena. Masih ada 8 orang dari 5 negara barat laut ini. Bagaimana mungkin? Dari 20 orang di lapangan, 8 berasal dari 5 negara barat laut. Yang paling mengejutkan di antara 8 ini sebenarnya ada 3 negara Qi besar di antaranya. Qin, Zhao Lingshan, dan Wang Qiming. Kerajaan Qi besar ini benar-benar menakjubkan. Ada 3 murid yang bertahan sampai sekarang. Ini sudah 2,5 jam. Bahkan dinasti Dawei banyak jenius tingkat Xuan telah dieliminasi. Semua orang terkejut dan hampir tidak percaya. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dimengerti. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar menarik perhatian semua orang. Itu adalah pria tua dengan janggut abu-abu dan pria kuat yang terkenal di 5 negara. Dia berkata, kehendak Nandu kuno sudah sangat jelas sebelumnya. Penilaian putaran kedua ini adalah waktu bagi seniman bela diri untuk bertahan dalam menghadapi tekanan. Tetapi sejujurnya usia yang berbeda memiliki tekanan yang berbeda. Oleh karena itu, prajurit muda secara alami akan menanggung lebih sedikit tekanan daripada yang lebih tua. Qin dan 2 lainnya juga telah berpartisipasi dalam kolam roh darah sebelumnya. Dikatakan bahwa mereka adalah lulusan baru dari Star Academy. Mereka umumnya berusia 15 atau 16 tahun. Itu wajar untuk bisa bertahan sampai sekarang. Mendengar ini, semua orang tercengang. Itu benar, usia Qin terlalu muda dibandingkan dengan yang lain.
dan basis kultivasi mereka juga tidak rendah, sehingga tekanan dalam formasi ini secara alami jauh lebih kecil, dan para seniman bela diri dari peringkat Suan tentu saja tidak sebanding. Hehe, di bawah tekanan ini Qichen telah memuntahkan darah berkali-kali. Dapat dilihat betapa buruk kekuatannya. Seseorang mencibir dan mengejek, tapi pada usia 15 atau 16 tahun ia menerobos ke tahap akhir surgawi. Bakat seperti itu tidak lemah bahkan di dinasti Dawei. Bisakah 5 negara menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Selain Qichen dan 2 lainnya, di antara 5 negara, Yu Qianzu dari Ling Tianzong juga bertahan. Dan usia Yu Qianzu baru berusia 18 tahun. Dan di antara semua pemain dia dianggap muda, semua orang bisa mengerti. Yang paling mengejutkan semua orang adalah faksi Guisian. 4 dari 8 orang yang tersisa semuanya berasal dari faksi Guisian dan usianya lebih dari 20 tahun. Di mana faksi Guisian ini menemukan begitu banyak orang jenius, semua orang bingung dan kaget. Di antara 5 negara, basis kultivasi tertinggi adalah Yu Wenfeng dari negara Liang. Berusia 24 tahun, basis kultivasinya setidaknya berada di tahap tengah tingkat Suan. Namun, dia sudah tersingkir sebelum 2,5 jam yang lalu. Orang-orang dari dinasti Dawei tercengang. Awalnya, dalam imajinasi mereka tidak ada seorang pun di 5 negara barat laut yang dapat dibandingkan dengan dinasti Dawei mereka. Tetapi hasil tes ini telah mengejutkan mereka. Tidak berselang lama, Wang Qiming akhirnya terguncang keluar dari formasi. Setelah itu dengan cepat duduk bersila, menutup mata dan perasaannya. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang juga karena niat pedangnya. Setelah Wang Qiming, salah satu dari 4 anggota faksi Guisian akhirnya tidak bisa bertahan dan tersingkir. Diikuti oleh Zhao Lingshan dan kemudian Yu Qianzu. Masih ada 5 pemain yang tersisa di lapangan. Mereka adalah Hua Tiandu, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan Qichen. Dan seorang pemuda dari faksi Guisian. Pria muda itu membuka matanya dan tiba-tiba, bang, seluruh tubuhnya terguncang dan jatuh dari alun-alun. Dalam formasi besar mata Qichen menyipit. Apa tujuan pihak lain melakukan ini? Dia yakin bahwa faksi Guisian telah sepenuhnya dimusnahkan. Di bawah tangan kakek dan ibunya. Dan hanya ada beberapa prajurit tua dan lemah yang tersisa. Qichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Setelah pemuda itu tersingkir, hanya ada Qichen yang tersisa di dalam formasi. Tidak, ternyata masih tersisa 4 orang di sana. Sudut mulut berkedut dan semua orang hampir muntah darah. Selama penilaian seni bela diri putaran pertama, pada saat-saat terakhir, ke-4 orang ini dibiarkan bersaing. Kali ini ke-4 orang ini lagi, Di Tianyi dan 2 lainnya adalah 3 arogansi besar. Bisa bertahan sampai sekarang tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Qichen sejak awal permainan telah muntah darah dan goyah, penampilannya sangat tak tertahankan. Dan dia dapat melanjutkan hingga saat ini membuat semua orang curiga. Namun tak bisa bicara. Pada saat ini mereka bahkan bertanya-tanya apakah Qichen dan warisan Gunan ada hubungannya. Jika tidak, bagaimana bisa dia memiliki keberuntungan seperti itu? Di babak kedua ini, dia bahkan belum tersingkir hingga saat ini. Dengan raungan, beberapa dari 3 arogansi besar tidak bisa bertahan. Dan yang pertama terbang keluar itu adalah Hua Tiandu. Sial, akulah yang pertama tersingkir. Tidak lama setelah itu, Leng Wusuang tidak bisa bertahan dan tersingkir. Setelah itu diiringi oleh Di Tianyi. Di Tianyi tertawa penuh semangat. Menurutku kalian berdua sama sekali bukan lawanku. Di Tianyi tersenyum aneh. Dengan nada yang sangat kejam, wajah Hua Tiandu dan Leng Wusuang yang mendengarkan mereka menjadi gelap dan hati mereka sangat sedih. Tidak ada yang wow di sana. Tak ada yang wow di sana. Tak ada yang wow di sana. Anda adalah yang termuda dari kami bertiga. Tentu saja bisa bertahan lebih lama dari kami. Jika memang Anda memiliki kemampuan, kita lihat saja nanti pertarungan di atas ring. Di Tianyi tersenyum. Jangan berdalih, jika Anda kalah, ya kalah. Tuan muda Leng Su dan Hua Tiandu bahkan tidak berani mengakuinya. Hehehe. Saya pikir bukan Anda orang terakhir yang tersingkir. Hua Tiandu dan Leng Wusuang tiba-tiba mencibir. Ini? Begitu Di Tianyi menoleh, dia melihat Qichen masih menahan tekanan dari formasi besar. Orang ini tidak dihitung. Di Tianyi menengus dingin.
Karena kita berpartisipasi dalam penilaian bersama, mengapa tidak dihitung? Hua Tianlu dan Leng Wusuang mencibir. Milion wajah merosot di Tianyi pada saat ini. Mereka berdua bahkan membanggakan Qin Chen. Jika bukan karena Qin Chen, saya khawatir di Tianyi ini akan sangat begitu sombong. Qin Chen masih terlihat setengah mati dan tidak berniat untuk mengakhiri untuk waktu yang lama. Sampai kapan kita harus menunggu? Semua orang terdiam, tapi tidak ada cara lain. Mereka harus duduk bersila, berkultivasi, dan menunggu. Ekaristi abadi telah mencapai batasnya, dan itu hanya satu langkah menuju tingkat ketiga. Kekuatannya pun telah meningkat setidaknya 50% dibandingkan sebelum penilaian. Qin Chen memuntahkan seteguk darah lagi, dan tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan tak terlihat datang, kemudian susunan formasi segera menghilang dari alun-alun. Akhirnya selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.